Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita melihat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh indah di pandang mata, karena Allah menurunkan kepada kita air hujan yang dengannya kita bisa bersuci dan dengannya kita bisa mengusir kemalasan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'am ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasih, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk semua istri Rasulullah SAW. Yang kita yakin bahwa istri Nabi di dunia, dia adalah istri Rasulullah SAW di akhirat. Khadijah, Aisyah, Hafsah. Berapa lagi? 9. Fadhal. Sauda, Zainab, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh, Safiyah, Maimunah, Maria bukan istri Rasul SAW. Jadi Maria adalah budak yang dihadiahkan kepada Rasul SAW. Baik. Iya, yang punya anak Ibrahim itu Maria, ibunya itu bukan istri Rasul SAW. Ummu Habibah, nah, barakallahu fiik. Ini kasih dia apa untuk di sini? Nah, fadhal. Nih, kita yakin bahwa istri-istri Nabi di dunia akan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat. At-thayyibun lit-thayyibat. Orang-orang yang baik itu diperuntukkan untuk wanita-wanita yang baik. Maka istri Rasulullah SAW diperuntukkan untuk Rasulullah SAW. Dan semoga selalu bersama untuk putra-putri Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dalam bayangan antum ada di masjid ini. Tadi waktu berangkat itu hujan deras ya. Ana pikir yang di masjid mungkin 10-20 orang yang memiliki semangat baja, mereka tembus itu hujan demi datang ke rumah Allah. Tapi ternyata Masya Allah, ini salah satu tanda kebangkitan Islam. Yang musuh-musuh Islam sangat takut melihat Islam itu bangkit. Mereka tahu Islam itu pernah menguasai dunia. Islam itu pernah
memberikan kedamaian di penjuru dunia. Bahkan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi hidup dengan damai di bawah bendera Islam. Kita lihat dan mereka tahu. Kalau sekarang kita mendengar orang-orang non-muslim bersorak, bukan bersorak mungkin, mereka bernyanyi tentang hak asasi manusia, tentang lagi toleransi, maka hal itu sungguh tidak pantas ketika diucapkan kepada umat Islam. Mereka bicara toleransi sama umat Islam seperti ngajarin ikan berenang. Gimana orang ngajarin ikan berenang? Islam adalah umat yang paling toleransi. Sepanjang sejarah, sejak diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, Islam adalah umat yang toleransi. Buktikan sejarah dan buktikan realita. Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas hidup aman, dilindungi hak-hak mereka. Tapi sebaliknya, di mana umat Islam minoritas, di situ mereka digoda. Kita buka mata kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Afrika Tengah, dibantai, dihabisi di sana. Negeri-negeri yang pernah diduduki Islam sampai hari ini non-muslimnya tetap ada. Contoh mana tuh? Mesir. Sampai hari ini ada nggak orang Kristen asli Mesir dari zamannya Amr bin As? Ada sampai sekarang. Ketika Umar bin Khattab masuk ke mana? Umar bin Khattab menerima kuncinya apa? Kuncinya Masjidil Aqsa. Umar datang dari Madinah tuh mau ambil tuh kuncinya Masjidil Aqsa. Dan sampai hari ini orang Yahudi dan orang Nasara sejak zamannya Umar bin Khattab masih ada di Masjidil Aqsa, di Quds, di Palestina. Tapi sebaliknya, saudara-saudara kita yang pernah tinggal di Andalusia, di Spanyol, 800 tahun umat Islam itu di Spanyol, dan hari ini habis umat Islam di Spanyol, nggak ada. Yang dari keturunan dulunya itu nggak ada, yang ada pendatang semua. Makanya kalau kita melihat sebagian negara itu memandangkan harus toleransi, harus HAM, maka mereka harus lihat kemana orang-orang Indian merah yang ada di Amerika. Ada di mana mereka sekarang? Etnis mereka habis. Di Australia mau dihabisin tuh orang-orang apa di Australia namanya? Aborigin. Tapi sebaliknya Islam itu udah toleransi, nggak perlu diajarin toleransi. Ada mungkin sebagian umat Islam yang nggak paham toleransi, tapi Islam sebagai agama adalah agama yang menebarkan perdamaian, dan dunia membuktikan hal itu. Dan antum semua datang ke rumah Allah ini dalam kondisi hujan deras. Insya Allah keluar dari masjid ini, antum akan membawa bendera-bendera kedamaian untuk dunia dan mengembalikan kejayaan Islam, mengajarkan kepada dunia bahwa al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Ramuan setan. Subhanallah. Ternyata setan pun punya ramuan. Di Surabaya ini kalau nggak salah saya pernah dengar ada rawon setan. Betul? Masya Allah. Yang pernah makan di sana? Hah? Pernah? Masya Allah. Tapi nggak kesetanan di situ. Alhamdulillah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Bahkan
Ibu-ibu dengar suaranya kebesaran ya. Permasalahan kita belum selesai, masalah sound system. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Dulu kalau ceramah, dulu itu pakai mustamli. Jadi kalau saya ngomong di sini, ada 10 meter itu ada yang mendengarkan kemudian menyampaikan. Itu dulu seperti itu. Di zaman-zaman Imam Ahmad, ketika orang-orang belajar hadis itu, ada orang-orang yang tugasnya menyampaikan memang. Kalau nggak bakal dengar. Yang di belakang sana, dan nikmat Allah kita punya mic, masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak bakal bisa menghitung. Tapi kenapa masih ada manusia yang nggak bersyukur? Ada sebagian orang yang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengatakan kurang. Udah kerja tuh? Belum? Antum? Kuliah, masya Allah. Antum udah kerja? Masya Allah. Kalau digaji 10 juta cukup? Nggak kurang? Kira-kira kurang nggak jamaah? Sekarang ngomong cukup dia. Nanti bulan depan andai kata 11 juta kan? Lebih zen. Manusia seperti itu. Kalian kalau mau hitung nikmat Allah, nggak bakal kalian bisa menghitung. Sebagian orang senantiasa melihat nikmat itu duit. Padahal duit itu seperberapa dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, innal insana la zalumun kafar. Kalian padahal nggak bisa ngitung nikmat Allah, tapi manusia itu sesungguhnya adalah orang yang zalim dan kufur nikmat pada Allah SWT. Karena kita senantiasa menghitung nikmat Allah itu dengan duit, padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih dari itu. Dan yang besar di antara nikmat-nikmat Allah yang besar, dan semua nikmat Allah besar, adalah nikmat akal. Pernah melihat orang gila? Allah. Untuk melihat kadangkala ada lelaki dengan rambutnya yang sudah terurai, hujan-hujan dengan pakaiannya yang compang-camping, dia berbicara sendirian, dia menunjuk ke sana, menunjuk ke sini. Bagaimana perasaan antum tentang manusia seperti itu? Antum ketika melihat orang seperti itu, apa doanya? Anak kasih hadiah. Jangan. Kalau melihat orang kayak gitu, ada doanya enggak? Masya Allah, pada tawaduk semua. Nah, apa enggak mau jawab belakang? Enggak ada yang keras. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadhal ilmu ke belakang. Alhamdulillah alladzi afani mimma tuliya bihi wa faddalani 'ala katsirin minal khalqi tafdila. Segala puji bagi Allah yang memberikan afiah kepadaku, yang diberi aku kesehatan sama Allah dari orang yang telah diuji dengan ujian seperti itu. Dan Allah memuliakan kita dari banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat akal adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kata Allah, sesungguhnya kami telah memuliakan anak manusia. Allah telah memuliakan kita. Allah telah memberikan kepada kita kendaraan di daratan dan di lautan, bahkan di udara pun Allah memberikan kelebihan kepada kita. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah kasih rizki yang baik-baik buat kita. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat ini, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kita muliakan, kata Allah, manusia itu dari makhluk-makhluk yang lainnya dengan keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Apa keutamaan itu? Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, at-tafdil innama kana bil aql alladhi huwa umdatut taklif. Manusia ini lebih diutamakan, dimuliakan dari makhluk yang lainnya dengan akalnya. Karena akalnya itu yang menjadi standar kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Karena jemaah, dengan akal manusia akan beda dengan binatang. Karena dengan akal itu manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal dia bisa melihat mana yang dingin dan mana yang panas. Orang gila itu kenapa kok nggak pernah tahu kalau kehujanan? Kita kalau kehujanan akan ngiup ya. Tapi orang gila ngiup nggak? Dia tetap bisa. Dan herannya nggak sakit-sakit. Dia kehujanan, kepanasan, sehat. Kita kena hujan sedikit, langsung tergeletak. Tapi ingat, itu akal yang membuat orang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa akal, manusia itu seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Kita katakan tanpa akal manusia itu seperti binatang atau lebih buruk dari binatang. Kenapa? Ana kasih hadiah. Kok bisa orang ini lebih buruk dari binatang? Padahal Allah sudah memuliakan dia dengan akalnya. Ketika akalnya hilang, dia lebih buruk dari binatang. Sama binatang atau lebih buruk? Kenapa jawab? Ada yang mau jawab di sini? Nah, kalau binatang masih bisa dijual, kirim ke sana. Nah, subhanallah. Kalau binatang kalian kita masih bisa jual ya, ada manfaatnya. Tapi manusia kalau gila jawab, antum mau bawa kemana? Antum mau bawa ke porong, bayar. Nggak ada harganya ini orang ini kalau gitu. Nggak ada nilainya. Ada orang yang menerima dia bekerja? Nggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun in illa kal an'am bal hum adall." Kata Allah, apakah mereka mengira kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal? Allah mengatakan, "Inhum illa kal an'am." Mereka itu tidak lebih adalah seperti binatang ternak, bal hum adall. Bahkan mereka lebih buruk dari binatang ternak. Karena tadi orang kalau punya akal, masya Allah, ada manfaatnya. Kalau nggak ada akalnya, jadi beban buat orang lain. Orang kalau nggak punya akal seperti orang yang gila, akan jadi beban buat keluarganya, beban buat anaknya, beban buat istrinya, beban buat masyarakat. Kenapa orang-orang yang gila terkadang dipasung? Kenapa? Karena dia bermasalah, mengganggu dia, nggak ada manfaatnya. Keluarganya pun malu. Subhanallah jemaah. Maka sekali lagi kita harus benar-benar bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita.
Dan Islam berusaha menjaga akal manusia. Dibikin syariat-syariat oleh Allah Subhanahu wa taala agar akal manusia ini yang menjadi puncak kehormatan manusia sebagai makhluk itu dijaga. Dengan disuruh makan yang baik-baik, meninggalkan hal yang haram-haram. Kita punya musuh. Musuh kita dua. Satu, setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli." Setan-setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Berarti di tengah-tengah kita nih, afwan, ana salah. Bukan di tengah-tengah kita. Insyaallah kalau di tengah-tengah kita enggak ada. Tapi di tempat sana ada manusia-manusia yang setan, musuh buat kita nih. Tersenyum buat kita, tapi dia musuh. Tertawa, menghibur kita, dia musuh. Dia mewahyukan kata-kata yang indah untuk menyesatkan manusia. Bersama setan dari bangsa jin. Musuh bebuyutan kita adalah iblis. Dan iblis itu selalu hadir dalam momen-momen penting untuk menyesatkan manusia. Dia hadir pada waktu acara pembantaian Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Dia hadir pada waktu perang Badar. Dia hadir pada waktu perang Uhud. Dan dia selalu hadir dalam peperangan antara hak dan kebatilan. Iblis ketika dia diusir dari surga Allah, dia memohon kepada Allah. Dia berkata di surat Al-A'raf ayat 17, dia mengatakan, qala fabima awaita la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau sudah menghukumku sesat, maka aku akan duduk di jalan-jalanmu yang lurus agar orang gak nyampe. Antum lihat, jalan lurus adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan menuju surga itu sulit, ya Pak. Gak gampang. Allahu Akbar. Kita di Surabaya ini perumahan paling elit apa namanya? Apa? Citrale. Anda bukan mau iklan Citrale. Jumatan. Orang mau tinggal di situ. Kalau kayak antum lah mau tinggal di situ. Kira-kira berapa tahun kerja? Orang kalau gajinya cuma umpamanya 3 juta, jangan mimpi tinggal di Citrale. Anda dikasih tahu teman di Jakarta. Jakarta itu di Menteng katanya. Kalau tanya, harga tanah di sana berapa? Ya usah, sampai lah 1 meter 200 juta. 1 meter 200 juta. Kata dia, orang yang tinggal di sana seperti nyewa. Bayar pajaknya tiap tahun 300 juta. Pajaknya 300 juta. Kira-kira harus berapa lama dia kerja untuk dapat seperti itu? Bagaimana dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Berapa banyak yang harus kita korbankan untuk mendapatkan surga Allah? Kita untuk gaji yang cuma 3 juta, 4 juta, siap kerja dari pagi sampai sore kita kerja. Untuk gaji 3-4 juta. Untuk rumah yang kalau hujan kebocoran. Untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang rumahnya 1 bata dari perak, 1 bata dari emas. Apa yang harus kita lakukan? Dan iblis tahu dengan nikmat yang menunggu kita. Maka dia akan duduk di semua jalan-jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim
Aku akan datang menggoda manusia dari depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan aku akan berusaha menyesatkan manusia. Dari kiri aku akan menyesatkan manusia. Kemudian apa kata Iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur. Itu usaha iblis, membuat kita tidak bersyukur. Akal yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bersyukur. Dan Allah membenarkan ucapan iblis. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit, kata Allah, dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka peperangan itu bermula dari kapan? Dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Peperangan untuk membuat kita tersesat, untuk membuat kita tidak bersyukur, itu bermula dari ketika iblis disuruh sujud dan dia nggak mau sujud. Allah menjelaskan bagaimana iblis berkata kepada Allah tentang Adam. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya. Ya Allah, kau lihat nih orang yang kau muliakan dia atas diriku. Iblis disuruh sujud, nggak mau dia sujud. Dia mengatakan la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Allah, kalau kau kasih tempo waktu buat aku sampai kiamat. Iblis gak mati jemaah. Sampai hari kiamat, maka aku akan menyesatkan, benar-benar menyesatkan dari manusia, dari anak Adam itu illa qalila, kecuali sedikit yang tidak tersesat. Qala dhhab, Allah mengatakan berangkat kau, pergilah sampai hari kiamat waktu. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Siapa yang mengikuti engkau, maka balasan bagi mereka adalah neraka jahannam, jazaa'an mawfura, balasan yang disempurnakan. Cukup tuh balasan buat orang-orang yang mengikuti iblis. Kemudian Allah memberikan ruang buat iblis. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad. Kata Allah, silahkan kau sesatkan siapa saja dari manusia yang bisa kau sesatkan dengan suaramu, dengan lagu-lagu, dengan nada-nada yang menggoda. Allah. Kemudian kata Allah, tarik tuh siapa saja yang kau bisa dari manusia dengan bala tentaramu yang naik kuda, yang jalan kaki, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhu. Dan kau ikuti manusia itu. Silahkan bermusyarakah, bersekutu dengan manusia dalam harta mereka, dalam anak mereka. Ingat, orang yang makan nasi atau makan apa saja nggak baca bismillah, setan ikut. Orang yang makan dengan tangan kirinya, setan ikut sama dia. Wa'idhu, dan kasih janji kepada manusia. Iblis menebar janji, tapi janjinya janji palsu. Yang jadi masalah, kita sudah tahu iblis ini musuh kita, dan kita yakin janjinya itu palsu. Tapi kita bersohib sama iblis, berteman dengan iblis. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurur. Padahal janji syaitan itu adalah tipu muslihat belaka. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, salah satu cara syaitan menyesatkan kita adalah dengan ramuannya, dengan meracun manusia agar manusia kehilangan akalnya, yang dengan akalnya dia dimuliakan akhirnya seperti binatang. Dan kita lihat orang-orang yang minum ramuannya iblis ini teler, mabuk, bahkan dia melakukan tindakan-tindakan ketika dia sadar dia akan menyesali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, di surah Al-Maidah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insya Allah ke depan harapan kita bisa memberikan kajian-kajian itu di pasar-pasar. Karena kesian orang-orang di pasar itu, waktu sholat nggak ke masjid, Jumatan terkadang nggak Jumatan. Bagaimana kita akan memberikan petua kepada mereka? Ya kita harus datang ke tempat itu. Bagaimana membuat kajian-kajian di tengah-tengah pasar mungkin di sana. Salah satunya untuk memerangi ramuan syaitan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua beriman dan semoga Allah menambah keimanan kita. Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, antum perhatikan. Karena ada sesuatu yang penting buat kita. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamr, wal maisir, judi, wal ansab, tu berhala-berhala, patung-patung, wal azlam, undian-undian, rijsun, najis dia, min amali syaitan, dari perbuatannya syaitan, hasil karyanya syaitan. Itu judi, itu minuman keras. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Kalian tinggalkan agar kalian sukses, agar kalian berbahagia. Karena kalau kita tahu nih, seorang mahasiswa yang sekolah 4 tahun dan dia ingin sukses, maka dia akan mempersiapkan untuk kesuksesan. Berapa banyak mahasiswa yang gak lulus kuliah karena dia tidak meninggalkan hal-hal yang menghalangi kesuksesan. Dan kita kalau ingin sukses dunia akhirat tinggalkan min amali syaitan. Apa sih tujuan syaitan dengan minuman-minuman keras itu? Kalau sekarang mungkin sudah canggih dan pasar Indonesia untuk sabu-sabu ini, na'udzubillah min dzalik. Sabu-sabu terbesar yang ditemukan masuk Indonesia berapa kintal? Hah? Berapa? 800 kilo. 8 kintal teman. Bayangkan. Apa tujuannya? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun. Kata Allah, syaitan itu lewat judi dan minuman keras, tujuannya itu ingin menjadikan di antara kalian permusuhan, kebencian. Antum lihat orang-orang sampai bikin geng-geng. Bagaimana orang bersama keluarganya bermusuhan gara-gara minuman keras, gara-gara judi sampai bunuh-bunuhan. Fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah, dan tujuannya untuk menghalangi kalian dari zikrullah. Allahu Akbar. Dari zikrullah. Kalau ada orang minum minuman keras, apa yang kita lakukan? Membacakan ayat-ayat Allah kepada dia. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Nggak manfaat, dia diteler, akan dilempar pakai botol. Karena kondisinya dia itu nggak ingat. Jangan sama zikrullah, sama dirinya dia nggak ingat, sama ibunya dia tidak ingat. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, dan dari shalat. Orang akan lupa dengan shalat ketika dia minum minuman keras. Fahal antum muntahun. Apakah kalian akan meninggalkan? Ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriah, setelah hijrahnya Rasul SAW. Ketika ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh sahabatnya?
Mereka semuanya Allah menuangkan minuman keras itu. Bahkan minuman keras dulu itu bikinnya nggak repot, dan sampai hari ini pun nggak repot. Orang Arab dulu kalau mau bikin minuman keras itu, salah satu yang dilarang sama Nabi itu pakai korok. Korok itu labu kuning, itu tahu labu kuning yang gede itu dikerok sama mereka, dagingnya diambil, isinya diambil, kemudian dikasih air, dilemparin kurma, tutup, besok jadi khamr. Jangan nyoba kan. Itu Nabi melarang, itu termasuk yang dilarang. Ada hal-hal yang dilarang, orang Arab dulu bikin. Nabi melarang minum dari tempat itu. Karena orang dulu berpikir orang ini minuman. Mungkin sekarang ya sirup lah. Enggak, itu jadi khamr. Itu memabukkan, dilarang minum. Sangat mudah sekali. Jadi rumahnya sahabat itu banyak minuman keras. Jadi bukan pakai botol-botol kecil ya. Enggak, mereka itu pakai tong-tong gitu. Ketika turun ayat ini, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dituangin tuh sama mereka. Ngalir jalan di kota Madinah itu sampai ada aliran minuman keras. Karena pada waktu itu mereka benar-benar terbiasa minum minuman keras. Nabi diutus ketika umur 40 tahun. Pengharaman khamr itu ketika umur Nabi berapa tahun? 56 tahun kira-kira. 16 tahun. Proses untuk membuat para sahabat itu benar-benar dengan dari hatinya meninggalkan khamr itu. Ada sebagian sahabat yang di tangannya ada gelas. Sampai ketika Rasul mengutus orang untuk membacakan ayat ini kepada orang-orang, ada yang ada di gelasnya. Kayak di rumah lah minum air mereka itu. Seperti minum air. Subhanallah. Ketika dengar ayat itu, nggak ada yang ngomong, ya Allah terakhir kali ya Allah. Nggak ada. Bismillah. Mereka meluangkan. Dan antum tahu nggak bahwa di Amerika, di Eropa, kira-kira 100 tahun yang lalu mereka pernah mengharamkan khamr. Karena mereka tahu dengan bahaya khamr ini. Siapa yang nggak tahu dengan bahaya minuman keras? Disebutkan di beberapa surat kabar ya. Saya sempat tadi sebelum kesini melihat tuh gambar-gambar di Eropa dan Amerika ketika mereka mengharamkan minuman keras. Sama, minuman kerasnya itu dituangin sama mereka. Karena mereka tahu apa yang Allah firmankan benar. Khamr ini membuat orang bermusuhan. Dan kita akan baca hadis-hadis Rasul tentang bahaya khamr. Disebutkan tahun 1920 Amerika itu pernah mengharamkan minuman keras. Ada yang menyebutkan itu untuk yang kedua kali. Sudah pernah dilakukan sebelumnya tapi tidak berhasil. Ketika mereka hendak mengharamkan sesuatu, menghalangi dari sesuatu, apa yang mereka lakukan? Propaganda. Mereka melakukan propaganda berbagai macam cara supaya orang ini tidak minum khamr. Seperti sekarang, bagaimana propaganda dilakukan supaya orang merokok. Itu propagandanya di mana-mana, di setiap ujung jalan kita melihat ada propaganda mengajak orang supaya merokok. Amerika selama 13 tahun mereka berupaya memerangi rokok, tapi tahun 33 akhirnya memerangi khamr ya. Khamr diperbolehkan kembali karena mereka tidak berhasil. Beda dengan para sahabat Nabi. Bagaimana mereka dibina keimanan, ditumbuhkan keyakinan bahwasanya khamr di dunia ini memusingkan. Ada khamr di akhirat. Antum ada nggak yang kepingin minum minuman khamr? Ada nggak? Semua yang dilarang itu orang suka, jemaah. Allah sediakan di akhirat itu sungai. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Di surga itu ada sungai dari minuman keras.
Jadi nggak perlu pakai gelas kan tuh, pakai ember namanya. Subhanallah, sungai jemaah. Wa anhar. Subhanallah. Itu Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan khamr. Jadi ketika orang memiliki keinginan untuk minum minuman keras, untuk ngefly ya mungkin ya, bahasanya itu apa? Bahasanya orang ya yang nggak sadar lah, ingin menghilangkan akalnya dia itu. Ada nanti di surga khamr yang tidak memabukkan. Subhanallah. Di Malang ini dekat. Ada yang cerita sama saya, seorang ibu, dia menyelamatkan anak keponakannya karena bapaknya pemabuk. Diselamatkan tuh anak. Ada 4 apa semuanya diselamatkan. Dipelihara sama dia. Si anak itu ketika tinggal sama bapaknya, tiap hari melihat bapaknya mabuk, minum, mabuk. Akhirnya setelah pindah rumah, dipelihara sama bibinya, si anak ini ngomong sama bibinya, "Ama, ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Jangan disampaikan ke siapa-siapa. Apa? Nanti Ama, kalau Anda masuk surga, Anda kepingin minum khamr." Masya Allah. Karena dia melihat bapaknya selalu minum khamr. Itu pengaruh, dia lihat tumbuh di dirinya sesuatu ini mesti enak nih. Nggak mungkin bapaknya minum terus kalau itu hal yang nggak enak. Maka orang ingin mencoba hal seperti itu. Kita harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Ma'asyiral muslimin, kenapa minuman keras ini diharamkan? Selain tadi yang disebutkan, Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Orang-orang bertanya tentang hukum khamr. Nah, tentang hukum khamr dan judi, minuman keras dan judi. Apa kata Allah SWT? Jadi ada proses panjang bagaimana sahabat itu digiring untuk meninggalkan minuman keras. Memang terkadang sulit untuk membuat orang itu langsung berhenti kalau dia tidak punya keimanan yang kokoh di dalam jiwanya. Mereka tanya, "Anil khamri wal maisir," tentang minuman keras dan judi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas." Katakan di dalamnya itu ada bahaya, ada dosa yang besar dan ada manfaat buat manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Coba kita sekarang bayangkan orang yang kena sabu-sabu, orang tuanya sengsara, istrinya yang punya suami peminum, na'udzubillah, susah, tiap hari mungkin dia dipukul oleh suaminya, dan anak-anak akan terlantar ketika orang tuanya kena sabu-sabu. Ada seorang artis yang kena sabu-sabu. Selama berapa tahun dia kena sabu-sabu? Kira-kira habis 10 miliar untuk itu, untuk ramuan setan itu mereka lakukan. Dan disebutkan ada seorang anak yang menendang ibunya ketika ibunya di depan tungku. Lagi ibunya masak, ditendang sama anak. Karena dia lagi sakral, lagi mabuk, dia nggak sadar. Bahkan ada seorang bapak yang ingin memperkosa putrinya dalam kondisi dia nggak sadar. Antum terkadang bingung, ada anak memperkosa nenek-nenek 60 tahun, kok bisa? Karena dia di bawah alam sadar, di bawah pengaruh alkohol. Untuk melihat kemarin di Jakarta. Bukan kemarin, ya kemarin ada beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu juga ada seorang wanita yang nabrak 9 orang mati. Masih ingat kan?
di Senayan. Di Senayan, subhanallah. Itu perempuan keluar dari mobilnya biasa. Melihat orang 9 sudah mati semuanya, dia biasa, ada apa nih? Kata dia. Karena apa? Karena minuman keras. Nggak sadar orang itu lebih buruk dari binatang. Binatang itu masih sayang sama anak. Antum lihat bagaimana seorang ibu ketika sudah sore hari, ibunya ayamnya. Subhanallah, kemarin anda lihat tuh ayam udah mau maghrib, dia punya anak 7, dipanggil tuh anaknya semua, disimpan di bawah sayap. Masih aja kasih sayang. Tapi manusia ketika dia di bawah pengaruh narkoba, khamr dan minuman keras, lupa dengan segala. Anaknya dijual, istrinya dijual. Antum terkadang kayaknya terlalu berlebihan cerita-cerita itu. Tapi untuk orang-orang korban narkoba tidak berlebihan. Dan cerita bukan hanya di Indonesia. Antum cerita yang ada di Arab pun, bagaimana mereka berusaha untuk membuat orang-orang kena khamr dan minuman keras. Di Saudi pengedar narkoba dipenggal kepala karena bahayanya sangat besar sekali. Sampai diceritakan seorang anak ini, subhanallah, si perempuan ini anak SMA. Bapaknya kalau malam hari ya ngobrol sama sahib-sahibnya ganja. Suatu hari setelah mereka pada tidur semua, anaknya ini kepingin nyoba. Ada sisa puntung ganja, dia ambil, dia coba, dia buang. Tapi ingat, apa setan berhenti menggoda dia? Enggak. Akan dibisikin terus, inti coba lagi. Suatu hari kata dia, anaknya bak 1 batang, enak ternyata. Besoknya dia berusaha untuk duduk di pintu, di sebelah pintu bapaknya sama teman-temannya ngisap ganja itu. Karena dari bawah pintu itu ada asapnya yang keluar. Dia sekedar ingin. Lalu akhirnya dia bertemu dengan teman di SMA-nya. Ternyata temannya sudah pakai ganja. Kata dia, ente mau? Hat fulus, kasih duit, bayar duit. Sampai ketika dia tidak punya duit, kehormatannya dia berikan hanya untuk ganja. Na'udzubillah. Dan ada seorang ibu yang keluar dari rumahnya malam hari, lari terbelit-belit ke tetangganya. Dia tidak pernah cerita. Kenapa dia? Enggaklah, anak takut di rumah sendirian. Ternyata dia hendak diperkosa sama anaknya sendiri. Enggak sadar, lebih buruk dari binatang. Na'udzubillah. Dan pernah di Mesir kejadian ada seorang wanita diperkosa 6 orang. 6 orang yang memperkosa dia, masih perawan dia. Karena dia itu enggak sadar di alam hayalan mereka. Seakan-akan dia sudah melakukan sesuatu padahal belum dia melakukan. Dan berapa banyak anak-anak ini jadi korban orang tuanya yang narkoba. Maka pantas kalau pemerintah mengumumkan perang kepada narkoba, dan kita harus mendukung apa yang sekarang sedang dipropagandakan oleh pemerintah kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah induknya segala kejahatan. Segala kejahatan. Terkadang orang mengatakan, ente milih mana? Ente bunuh itu orang, ente memerkosa fulana, atau ente minum minuman keras? Kita akan berpikir, yang paling ringan apa? Minumlah. Kalau minum kan anak tidak mengganggu orang. Nah, ente lupa kalau minuman itu adalah ramuannya setan. Kalau ente minum, apa yang akan terjadi? Akan hilang akal, dan engkau akan melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Lebih dari sekedar membunuh, dia akan memperkosa dan dia akan membunuh. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Barang siapa yang minum minuman keras, salatnya 40 hari enggak diterima. 40 hari enggak diterima jemaah, sebagai sanksi yang sangat berat.
Apa berarti kalau ada yang tobat minum? Umpamanya ada yang minum kemudian dia tobat. Ya Ustaz, kalau gitu anak gak perlu sholat 40 hari Ustaz ya. Gak diterima. Ente berdosa meninggalkan sholat. Ente punya kewajiban sholat harus dilaksanakan, tapi gak ada pahala. Itu hanya sekedar untuk membersihkan dosamu dari minuman keras. Lam tuqbal lahu shalah. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Kalau dia mati dalam kondisi itu minuman keras ada di perutnya, dia mati seperti orang jahiliyah. Dan tidak sedikit ya, Mak. Di mana? Surabaya. Apa ramuan setannya namanya di sini? Cukrik. Cukrik, subhanallah. Orang itu kalau orang fulus sabu-sabu. Tapi ada orang-orang enggak fulus cukrik. Na'udzubillah. Mati mereka. Pikirnya dia mau menghayal ya. Bayangkan antum gimana dia mati dalam kondisi minum minuman keras. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, katanya mati tenggelam itu termasuk syahid. Nah, kalau tenggelamnya karena minum minuman keras gimana ya? Iya memang betul. Jadi umpamanya minuman keras tahu-tahu nyemplung ke sumur mati di sana. Apa mati syahid? Memang modelnya itu model mati syahid, tapi dia matinya minum khamr, mati mitatan jahiliyah. Dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, al-khamru umul fawahish. Minuman keras itu ramuan setan ini adalah induknya perbuatan-perbuatan keji. Perzinahan, pemerkosaan, sodomi. Antum lihat orang-orang yang sodomi umpamanya. Mereka mesti ada sedikit bantuan dari minuman keras. Antum lihat penyanyi-penyanyi rock gitu. Kebanyakan itu sebelum tampil apa yang mereka lakukan? Dan setelah itu na'udzubillah, apa yang mereka lakukan di balik layar itu na'udzubillah. Ummul fawahish wa akbarul kabair man syaribaha, kata Rasul SAW, barang siapa yang minum minuman keras ini waqa'a ala ummi wa khalatihi wa ammatihi, dia akan memperkosa ibunya, dia akan memperkosa bibinya, dari bapak atau dari ibu. Ini Nabi menyampaikan hal ini dan itu realita. Apakah masih orang-orang itu akan minum minuman keras dengan dalih, enggak lah, anak sekedar ingin supaya hangat, supaya ya lepas dari beban kehidupan ini. Allah sudah menyebutkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihi. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi orang terkadang selalu melihat kepada manfaatnya yang sedikit. Dia merasa anak kalau habis minum, apa kata dia? Badan anak enak. Tapi dia lupa bahaya yang besar. Seperti orang main judi. Antum melihat orang main judi 100 kali kalah, sekali menang, apa yang dia ceritakan? Anak menang, anak. Dia lupa 99 kali kalah. Sekali menang dia ceritakan kemana-mana. Dan itulah godaan syaitan. Dia menggambarkan sesuatu yang buruk sepertinya baik buat dia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga dan hadis ini sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "La tashrabil khamr fa innaha miftah kulli syarr." Kau jangan minum minuman keras. Itu kunci segala kejahatan. Maka orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya. Karena kalau tidak, apa yang akan terjadi dengan anak kita ketika dia minum minuman keras, kena sabu-sabu, barang ibunya dijual, dicuri, dan cerita itu sudah lumrah jemaah. Dan harapan kita mudah-mudahan ada di antara jamaah yang mungkin mengumpulkan cerita-cerita buruk tentang minuman keras di Indonesia. Kayak model cerita apa tadi?
Cukri. Nah, cerita dikumpul karena kalau berita itu sebentar hilang. Orang itu ingat, oh mati, oh nggak berani dia minum. Sebulan kemudian ada lagi yang mati, terus ada yang mati. Dan kalau diceritakan tiap hari yang mati gara-gara minuman keras ini, naudzubillah, jangan ditanya. Penjara-penjara itu full dengan orang-orang yang kena minuman keras. Antum tahu sama pelawak? Pelawak itu kerjanya menghibur orang supaya ketawa. Apa dia bahagia jemaah? Kita lihat berita-berita di TV. Bagaimana pelawak-pelawak itu, artis-artis yang tugasnya menghibur orang, ternyata dia sendiri tidak terhibur. Dia pura-pura tersenyum membuat orang tertawa, tapi di balik itu stres dia. Dan banyak di antara mereka yang kena sabu-sabu. Sekali lagi, itu bukti nyata bahwa tidak ada kebahagiaan di sabu-sabu. Bukan jalan keluar. Antum punya masalah besar sama istrinya umpamanya, malam hari ribut sama istrinya, kemana keluar? Orang-orang biasanya kemana? Cari teman ngobrol, karaoke, terus ke kafe-kafe, pulang tewek. Pikirnya masalahnya selesai. Pagi hari ribut lagi sama istri. Tapi coba antum kalau punya masalah itu seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ketika Ali punya masalah, kemana Ali pergi? Ke masjid. Pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya putrinya. Rumahnya Nabi sama rumahnya Fatimah ini berdempetan. Nabi datang, ditanya sama Nabi, "Aina ibnu ammiki?" Mana anak pamanmu? Maksudnya siapa? Suaminya. Tidak ditanya mana suamimu. Nabi bertanya mana anak pamanmu. Apa kata Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "Ghadabani anifan falam taqil anni." Dia tadi marah sama aku, kemudian dia enggak tidur siang di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid. Tidur di masjid. Dibangunin sama Rasulullah SAW. Kum abaturah. Itulah. Jadi kalau ada masalah, beban dalam kehidupan ini yang berat, yang kita tidak bisa menimpanya, larikan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, larikan ke sejadah kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah, alhamdulillah, kita lihat pemerintah kita mengumumkan perang terhadap narkoba. Tapi bagaimana peperangan itu bisa dilakukan kalau pintunya dibuka? Narkoba itu bisa menyebar karena di sini ada pasarnya. Ada orang-orang yang beli. Berarti tugas pemerintah ini bukan hanya memerangi pengedarnya. Bagaimana dia memberikan kesadaran kepada umat agar tidak mau beli khamar? Karena kalau tidak, sama juga bohong. Ketika memerangi narkoba dan minuman keras, ternyata pintunya tetap dibuka sehingga orang bisa masuk menjual narkoba itu. Kita akan lihat apa penyebab tersebarnya narkoba di Indonesia ini. Kok bisa banyak? Begitu banyak sekali, bahkan katanya di Jakarta itu sekolah-sekolah orang kaya itu ada yang jualan sabu-sabu di sana. Anak SD jangan. Sabu-sabunya itu dimasukkan ke permen katanya. Enggak tahu lah jenis apa, Anda enggak tahu. Permen itu anaknya orang kaya dikasih gratis. Masya Allah senang. Besok datang lagi gratis. Besok lusanya udah mulai kecanduan. Dia cari tuh permen. Ketika enggak dikasih, enggak ada, habis. Kalau mau beli. Seperti itu usaha dari orang-orang yang ingin menebarkan narkoba di negeri kita ini. Penyebab tersebarnya narkoba di negeri kita ini, yang pertama adalah dhaful iman, lemahnya iman dan lemahnya ketakwaan seseorang. Di kepolisian, ini tidak sedikit polisi yang tersangkut kasus narkoba. Padahal dia penegak hukum. Apa
Padahal dia tahu dengan bahaya narkoba, dia tahu dengan sanksi narkoba. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Dhaful iman. Maka di semua lini bagaimana keimanan orang itu diangkat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama 16 tahun terus para sahabat itu ditempa keimanannya, tauhidnya, tentang akhirat. Antum lihat surat Juz Amma ya. Juz Amma itu 95% itu adalah surat Makkiyah yang turun di Mekah, yang isinya tentang tauhid, tentang kiamat, tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang membuat orang itu beriman. Karena imanlah yang membuat orang meninggalkan sesuatu yang haram. Dan iman pula yang membuat orang sholat. Kita selalu ingat sama diri kita nih. Kita ini di dunia ini sama dengan pegawai sebenarnya. Yang kita bekerja terus sama Allah SWT, terus bekerja, gajinya ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Seperti pegawai yang bekerja selama sebulan penuh. Kenapa dia dari tanggal 1 sampai tanggal 28 mau bekerja tanpa gaji? Yang pegawai negeri, ada yang pegawai negeri di sini? Mana pegawai negeri? Nah, antum tanggal 1 digaji, Pak. Tanggal 1 digaji. Tanggal 2? Enggak. Tanggal 4? Tapi tetap kerja. Tanggal 5? Tanggal 10 tetap kerja. Kenapa? Padahal nggak digaji. Enggak. Karena beriman tanggal 1 dapat gaji. Iyalah, kita jujur lah jemaah. Kalau tanggal 1 nggak digaji, tetap kerja. Kayaknya keluar. Iya lah jemaah. Kita ada iman, tanggal 1 dapat gaji. Anda mau kerja terus. Ada teman yang ngajak dia, ente, masya Allah 15 hari kerja nggak digaji tetap kerja. Nah, Anda tetap bekerja. Karena Anda beriman nanti tanggal 1 gajian. Begitu pula dengan akhirat kita. Kenapa kita meninggalkan ini haram, ini nggak boleh? Dan ingat, yang haram lebih banyak, apa yang halal lebih banyak? Ada orang yang selalu ngomong, ente ini aliran ekstrim. Ini haram, itu haram. Mana yang halal? Masya Allah. Jamaah, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Antum kalau masuk restoran Padang tuh, semuanya insya Allah halal. Semuanya antum lihat tuh halal semuanya. Yang haram cuma di sana mungkin ada. Kalau ada minuman keras itu cuma 1. Tapi orang melihat kepada yang 1. Selalu dia mengatakan, kenapa kok haram-haram? Kembali lagi, keimanan yang harus ditumbuhkan. Sebagaimana kita mau bekerja selama 28 hari tanpa gaji, atau 29 hari tanpa gaji, karena kita beriman, nanti hari ke-30 kita akan dapat gaji. Begitu pula dengan akhirat ini, kita perlu tanamkan di keluarga kita, di saudara-saudara kita, tentang keimanan kepada hari akhir khususnya. Perimanan dengan takdir Allah dan kehidupan dunia ini hanya sementara. Di situ ada hisab, ada azab Allah SWT. Yang kedua, yang menyebabkan tersebarnya narkoba ini, hilangnya kebahagiaan dan ketentraman dari banyak manusia. Orang-orang banyak gak bahagia sekarang di negeri barat itu. Dulu ya, tahun 90-an, Swiss itu dikenal dengan sebutan Jannatud Dunya, surganya dunia. Karena orangnya makmur semua. Tapi ternyata dicatat pada waktu itu Swiss adalah negara terbesar tingkat bunuh diri. Kok bisa? Orang sudah makmur ya. Orang mau hamil sudah ada yang nanggung. Lahir sudah ditanggung. Masih di perut ibunya, sekolahnya semua udah ditanggung. Selesai sudah. Dulu. Tapi ternyata mereka banyak yang bunuh diri karena gak bahagia jemaah. Ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Karena terus terang gak bakal orang itu hidup tentram sampai hatinya tentram. Karena kebahagiaan itu bukan di harta. Dan tidak sedikit anak-anak orang kaya raya,
anaknya orang kaya raya, yang semua kebutuhannya udah dicukupin, ternyata dia narkoba. Karena dia nggak bahagia. Maka sekarang bagaimana kita memberikan kebahagiaan? Mengarahkan orang-orang yang nggak bahagia, yang punya masalah, yang punya problematika, kita harus memberikan solusi kepada mereka. Salah satu solusi yang tadi sudah kita sampaikan, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kajian seperti ini, antum subhanallah, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Karena orang yang datang kajian, setelah kajian dikatakan kepada mereka, qumu maghfuran lakum, kalian pulang semua, dosa-dosa kalian sudah diampuni semua. Di sini tempat sakinah turun. Orang kalau datang ke pengajian, antum lihat, kenapa orang datang ke pengajian bisa tidur jemaah? Kenapa? Kalau ke tempat-tempat maksiat nggak tidur, dia melek terus dia. Kenapa? Dia nggak tahu ya. Apa karena setan yang datang ngodain dia, atau karena dia merasakan tentram? Insyaallah. Anak kalau bukan sakau lah jemaah. Dia menikmati gitu. Apalagi kalau khutbah Jumat antum lihat, masya Allah. Antum lihat di kiri kanan itu, gak ada yang ngobrol jemaah. Tunduk. Ketika qomat, seger mereka semua. Itu mungkin tanda-tanda rahmat Allah. Tapi antum jangan ngomong ana mau tidur aja Ustaz. Enggak. Itu gangguan setan dan termasuk tanda-tanda dosa kita. Itu kita diharamkan dari ilmu yang bermanfaat. Iya. Datang ke pengajian, masya Allah, datang pertama, pulang terakhir. Karena semua pada bangun, dia tidur. Masya Allah. Ya sekali lagi, kalau cari kebahagiaan itu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau ngantuk di kajian, apa yang dilakukan? Apa baca doa bismillahirrahmanirrahim? Ya pindah tempat lah, cari pindah tempat supaya nggak ngantuk. Tapi apa daya, terkadang ada ceramah-ceramah itu yang membuat orang benar-benar nikmat dengarkan ceramah. Jadi sebab kedua, adanya krisis kebahagiaan, ketentraman di hati. Dan itu yang penyebab kita lihat pelawak-pelawak, artis-artis, segala sarana hiburan sudah diberikan. Subhanallah, kurang apa hiburan yang ada di Indonesia ini? Segala macam hiburan yang haram plus pun sudah ada, tapi ternyata orang-orang masih tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di hati. Maka salah satu caranya ke rumah Allah SWT. Kajian-kajian ini. Tahun 1419 Hijriah. Seorang ustadz di Jakarta dulu pernah cerita sama kita nih teman-teman, waktu itu masih mahasiswa kita. Dia ngomong, nanti kata dia, itu tahun 97. Dia menanti 2000 ke atas tuh. Yang laris nanti itu ustadz. Anak ngomong, kok bisa katanya? Nah, orang itu sudah mencoba segala hiburan dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan satu-satunya kebahagiaan ada di agama Allah SWT. Mereka akan cari guru. Makanya tidak sedikit orang-orang yang punya guru spiritual katanya, guru untuk memberikan ketentraman. Hati-hati cari guru, jangan-jangan tambah gak benar nanti. Tapi sekali lagi, krisis kebahagiaan itu yang menyebabkan orang terjebak dalam narkoba. Yang ketiga, berbagai macam sarana hiburan yang ada. Itu pintu narkoba. Kita lihat, kalau memang benar-benar mau memerangi narkoba, kita harapkan dan kita doakan pemerintah kita tuh menutup kafe-kafe. Karena di mana letak narkoba ini tersebar? Di situ. Apa narkoba di masjid ya, Mak? Nggak ada. Di kafe-kafe yang remang-remang ya. Dan alhamdulillah antum bersyukur semua. Bu Wali Kota siapa? Masya Allah. Semoga Allah menjaga dia, memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa benar-benar membersihkan Surabaya ini dari pelacur, dari narkoba semuanya itu. Alhamdulillah.
Kita lihat tuh tempat tersebarnya narkoba itu di tempat-tempat hiburan. Dan alhamdulillah pemerintah udah tahu. Makanya nanti paling enggak orang yang keluar dari tempat hiburan tes urin semuanya. Supaya mereka ketangkap semua, ditutup di tempat hiburan nantinya harapan kita. Karena memang di situ sarana-sarana itu yang membuat orang itu lupa dengan akhirat mereka, ya. Dia melihat yang seperti itu. Yang keempat, waktu kosong, pengangguran. Orang anak muda, ya. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ay mafsada. Ada 3 hal yang merusak. Yang antum kalau tahu merusaknya udah nggak bisa dibayangkan. Apa? Masa muda. Anak masih muda, masih sehat. Wal faragh, waktu luang. Anak muda ketika ada waktu luang dan dia masih muda, wal jidata, fulus, punya duit dia. Kemana larinya dia? Ya, antum lihat geng-geng motor jamaah. Ada yang udah jenggotan gitu ikut geng motor. Ya ada. Itu anak-anak muda. Karena mereka waktunya waktu kosong dan orang tuh harus perhatian sama anak yang waktunya kosong. Kalau dia punya waktu kosong, waktu luang, kasih kegiatan. Karena kegiatan itu yang membuat dia lengah. Kita lihat orang dulu jamaah, masya Allah, mas sampai sekarang masih ada. Dia kerja dari pagi di sawah ya, sampai sore. Pulang sampai rumahnya nggak ada TV. Apa yang dia lakukan? Habis sholat isya, makan, tidur. Jam 3 udah bangun ya. Karena badannya udah capek dia pagi itu, nggak ada mau duduk nonton TV ya. Subhanallah. Dan sarana hiburan sekarang ini ya membuat orang banyak penyakit. Cuma lihat, yang sehat itu cuma jempolnya. Nonton TV duduk, set. Dulu kalau mau ganti itu berdiri ya. Duduk lagi, masuk jalan lagi. Sekarang dibikin mudah, naik mobil pun ada mobil sekarang tinggal dipencet pintunya buka. Sehat. Yang sehat mananya? Jadi telunjuk. Nggak boleh buka itu tangannya gerak itu nggak boleh dia. Sehingga dia punya banyak waktu luang. Badannya itu nggak capek dia. Ibu-ibu kalau dulu masak, masya Allah harus niup-niup, pakai kayu kipas-kipas ya. Sekarang pakai tombol. Masak udah tunggu nanti matang. Dulu ibu itu nyetrika, capek dia, sumur. Lali, makanya sekarang usahakan bapak-bapak ini di rumahnya tetap pakai sumur. Loh, bukannya kita ini tidak mau menyenangkan istri, biar sehat istri kita. Anak-anak kita pun kalau mau mandi sekarang tinggal mandi. Dulu jamaah harus narik sumur dia sehingga dia ada kerjaan. Waktunya itu banyak waktu untuk bekerja. Dan insya Allah, kenapa sekarang banyak ibu-ibu umur 35 tahun kata dokter nggak boleh hamil? Itu benar. Karena sudah fisiknya udah lemah banget dia. Nggak pernah mau naik motor kalau bisa yang nggak gerak Ustaz. Supaya lemaknya ini nggak habis. Kalau dulu orang naik kuda itu kan goyang terus, lemaknya itu bisa habis dia. Sekarang semuanya serba ini dibikin gampang dan itu membuat orang banyak waktu kosong. Maka harapan kita bagaimana sekarang? Ya ada sumur lagi ya. Kemudian ibu-ibu itu paling enggak nyuci. Sekarang nyucinya sama mbok Samsung. Jalan sudah langsung kering. Dulu jamaah gerak tangannya itu. Sehingga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha umur 40 tahun lebih masih punya anak 6 jamaah. Umur 40 tahun masih punya anak 6. Ibu-ibu sekarang umur 35 tahun, aduh kata dokter udah bahaya, udah gak mampu. Betul. Dulu orang itu lahir sekarang, lahir pagi, siangnya masak. Kalau sekarang gak boleh gerak 40 hari. Diam aja gitu. Subhanallah. Ya anak gak tahu. Sementing waktu kosong.
Waktu kosong itu kita lihat anak kita itu memang banyak waktu kosongnya. Kasih kerjaan buat anak kita. Orang sekarang itu dengan adanya motor, mau beli sesuatu, ya saya ingat dulu waktu SD. Kalau disuruh orang tua beli sesuatu ya, ke jalan raya, jalan kaki. Jalan kaki itu anak. Ya anak bukan anak ya. Anak jalan kaki sampai jarak 2 kilo jalan kaki. Pulang bawa, sampai rumah teler. Capek udah sampai rumah. Kalau sekarang naik motor, sehingga dia sampai rumahnya itu ngomong, Pak, saya ini kok nggak ada kerjaan ya. Ya itu sekarang kalau sampai rumah nyuruh anaknya, udahlah, motornya nak supaya kau sehat jalan kaki. Bapak ini nggak bersyukur, Pak. Ada motor masa jalan kaki. Allah, kita harus itu masalah ya, Mak. Kita harus supaya sehat. Tujuannya itu supaya anak kita sehat, supaya tidak banyak waktu kosong. Bayangkan anak kita ini terkadang 3-4 jam main game. Karena semua kerjaan di rumah siapa yang ngerjain? Pembantu. Jadi nyapu udah nggak ada anak nyapu mungkin sekarang ini. Buang sampah pembantu. Beli air pembantu, semuanya pembantu. Sehingga anak kita ini kosong, nggak ada kerjaan. Maka perlu dipilah-pilah, ada kerjaan yang khusus buat anak kita. Dan saya melihat di Madinah itu anaknya orang Afghanistan, Masya Allah jemaah. Itu anaknya masih kecil ya, masih SD. Itu disuruh beli air. Anaknya mungkin kelas 1 SD. Beli air yang beratnya airnya itu 10 liter. Diangkat tuh sama anaknya, nggak kuat dia seret. Tapi anaknya tumbuh sehat-sehat jemaah. Anak mereka itu. Jadi apa kerjaan yang bisa dilakukan anak kita? Kita berikan sama dia. Supaya tidak banyak waktu kosong buat anak. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan tersebarnya narkoba ini, teman. Teman ini subhanallah ya. Bagaimana pengaruh teman dengan kehidupan kita. Anak yang baik ya, di pesantren umpamanya, ngomong pesantren, hati-hati yang punya pesantren. Anaknya sering dilihat. Dulu ketika saya mondok, itu ada teman yang pemabuk ya, Pak. Pemabuk dia. Karena orang tua kan berpikir gitu, kalau anaknya bandel, tak pondok awak. Dipondokin, akhirnya kumpul di pondok anak bandel semuanya. Kita lihat dulu zaman, sekarang enggak. Itu kita benar-benar sohib kita itu anak-anak bandel. Karena memang dulu pesantren tempatnya reparasi anak bandel. Masukkan ke sana. Maka orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren jangan selalu berpikir nanti keluar anak-anak insyaallah jadi ustaz. Belum tentu, lihat tuh bersama siapa dia berteman. Kemudian di rumah, tadi ada pertanyaan di sekolah anak Royan. Gimana saat anak ini, anak pesantren kalau pulang ke rumah itu nonton TV kerja. Karena memang di pesantren nggak boleh nonton TV. Sampai rumah dia nggak ada kerjaan. Ibunya biasanya kesian sama dia. Biar nak, kata dia. Bahkan sebagian suami itu cemburu sama anaknya. Karena ibunya terlalu sayang sama anaknya. Berbulan-bulan di pesantren nggak pernah ketemu, maka dimanja itu anak. Hati-hati. Itu juga bisa membuat anak itu rusak. Kita harus kasih kegiatan anak kita. Tetap dia harus bekerja. Ada hal-hal yang dia memang harus melalui proses itu untuk menjadi orang yang sukses. Antum tahu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia hidup dimanja oleh orang tua. Tapi untuk menjadi seorang nabi, akhirnya Nabi Yusuf harus dibuang, dijual, diambil anak, difitnah, dipenjara. Itu proses panjang menggodok anak untuk jadi orang sukses. Dan proses itu harus dilalui. Kita jangan mau anak kita ngalah, anak dulu yang capek. Kalau anak kepingin anak-anak nggak perlu capek lagi. Ternyata tatkala kita biarkan anak kita tidak capek, ada waktu-waktu luang dia yang membuat dia cari teman-teman buruk, akhirnya dia jadi nggak benar. Maka ingat, as-sahibu sahib. Dan teman itu seperti penjual minyak wangi. Kita tahu bagaimana penjual minyak wangi. Kita kalau nggak dikasih hadiah,
Beli, kalau nggak beli paling nggak ada aroma baik. Tapi kalau teman yang buruk seperti pandai besi, antum kalau dekat-dekat sama pandai besi itu ada aroma yang nggak enak. Kalau nggak antum akan terbakar baju antum dengan mereka. Maka masalah teman kita harus perhatian sama teman kita. Jadi orang tua jangan sekedar meletakkan anaknya di sekolah, dia sudah pilihkan sekolah yang baik, udah selesai tugasnya. Tidak, dia lihat teman-teman. Dan bagi orang tua, ini juga mudah-mudahan pemerintah nanti bisa, ya karena innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah itu bisa menghalangi orang dari berbuat dosa melalui penguasa yang tidak bisa dilakukan dengan Al-Qur'anul Karim. Penguasa itu punya peran besar. Antum lihat, kalau ada orang minum, orang main judi, lihat antum. Assalamualaikum. Antum, waalaikumsalam. Mas, haram ini judi, Mas. Terus no. Sana-sana. Padahal kita mau bacakan Al-Quran, kita diusir. Tapi coba kelihatan polisi, langsung diringkes gitu. Langsung lari mereka. Yang ingin saya sampaikan masalah teman, kampus-kampus yang tempat kos-kosan itu di situ banyak terjadi kemaksiatan tersembunyi. Banyak ya mahasiswi bahkan disebutkan 97% mahasiswi itu sudah nggak perawat di sana. Kenapa? Nggak ada orang tuanya. Anak itu sama teman-temannya di sana. Orang tuanya cuma tahu dengan nilai. Nah, lulus nak? Oh, lulus, alhamdulillah. Nilainya A, nilainya B. Tapi dia tidak tahu dengan karakter anak, bagaimana pergaulan anak. Jadi apa itu anak di sana? Kadang kala kuliahnya, masya Allah, di Jakarta. Dari Surabaya kuliahnya di Jakarta. Ketemu sama anaknya, mungkin setahun 2 kali, setahun 3 kali. Kalau harus datang tuh ke tempat kuliah, nggak perlu anaknya tahu ketika dia datang. Cari tahu dengan siapa anaknya berteman. Itu aja. Kalau temannya itu biasa ke pengajian, aman insyaallah. Tapi kalau ternyata temannya biasa ke kafe di malam hari, kita harus hati-hati. Karena itu yang menyebabkan terpengaruh tersebarnya narkoba di negeri kita. Kemudian yang keenam jamaah, ya setan selalu menggambarkan narkoba itu nikmat. Saya pernah ngobrol sama orang pemakai sabu-sabu. Saya nggak tahu kalau dia pakai sabu-sabu. Kita bicara tentang hukum ya. Bahwasanya semua yang homer itu, yang memabukkan itu haram. Kata dia, Ustaz, sabu-sabu itu tidak memabukkan, Ustaz. Kita kalau sabu-sabu itu tambah apa? Tambah fresh katanya gitu kan. Subhanallah, dia nggak tahu bahwasanya ada yang rusak tuh otak. Dan dia merasa nyaman. Itu gambaran setan. Orang kalau nyabu-nyabu itu subhanallah, merasa nikmat kata dia. Enggak benar. Orang-orang kafir memerangi hal itu. Maka kita harus berikan pengarahan, gambaran yang benar tentang orang yang sabu-sabu. Dengan tadi kita kumpulkan cerita-cerita orang yang kena sabu-sabu, bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya, bagaimana anaknya, sehingga dia tahu gambaran setan itu tidak benar. Kalaupun ada manfaatnya, sedikit manfaatnya. Yang ketujuh yang menyebabkan tersebarnya narkoba ini, media. Banyak di film-film itu minuman keras itu biasa. Film Hollywood umpamanya, orang masuk ke bar minum, anak ini kan nonton, dia ngeliat orang itu minum, kok enak banget minumnya, kayaknya habis minum tambah gagah, tambah jagoan. Itu dinonton terus-terusan di televisi. Sinetron juga seperti itu, cerita-cerita yang minuman keras itu. Anak kita ketika biasa nonton itu akan menjadi lumrah buat dia orang yang minum. Berarti kita harus
menyaring tentang media ini. Yang kedelapan, tur ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir. Berangkat ke negeri-negeri kafir. Kita alhamdulillah jemaah, di Indonesia ini benar-benar nikmat. Kita masuk warung-warung itu jarang yang menyediakan minuman keras. Saya ingat pengalaman nih kemarin waktu kita ke Spanyol, ke Andalusia. Mau makan ke warung, setiap masuk warung itu satu lemari minuman keras. Duduk di meja itu ada minuman keras di semua meja. Kita ngomong ini tolong diangkat, baru mereka angkat. Dan bagaimana orang yang suka ke luar negeri, yang di sana minuman keras itu seperti air jemaah. Jadi ngobrol lagi meetingnya gitu katanya, itu biasa mereka minum kayak air. Orang yang sering keluar negeri, dia akan melihat yang seperti itu, mau nggak mau akan terpengaruh hatinya dan dia akan mencoba hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat, yang Allah halalkan itu banyak sekali, yang Allah haramkan itu sedikit. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya, apa sih yang dihalalkan buat kita nih? Kok itu haram, ini haram? Allah mengatakan, qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan kepada mereka yang dihalalkan buat kalian, yang baik-baik itu halal buat kalian. Semua yang baik. Berarti yang buruk diharamkan. Rokok yang masuk ramuan setan enggak? Antum benar? Pemerintah kita mengharamkan rokok apa enggak? Anak kasih hadiah. Pemerintah kita mengharamkan rokok? Ya. Hah? Ya. Iya. Pabriknya yang mengharamkan. Pabriknya yang mengharamkan. Nah, betul. Anak kasih. Fadhol. Pemerintah kita itu mengharamkan rokok, tapi belum berani beneran. Dulu iklannya rokok itu apa? Rokok itu dapat penyakit macam-macam ya. Ternyata nggak bermanfaat. Akhirnya ditulis rokok membunuhmu. Apa hukum bunuh diri di Indonesia? Haram hukumnya. Hukum membunuh haram. Jadi pemerintah mau mengharamkan tapi masih halus ya. Rokok membunuh kecil tulisannya. Yang gede 12.000. Jadi orang itu nggak kelihatan sebenarnya kecil. Tapi insya Allah usaha pemerintah untuk memerangi rokok ini saya lihat mulai serius. Karena jamaah disebutkan orang yang merokok itu lebih rawan 13 kali lipat kena narkoba daripada yang tidak merokok. Kalau rokok dibiarkan, berarti narkoba tetap akan masuk. Tapi kalau rokok ditutup, insya Allah selesai. Dan harapan kita, pemerintah segera menutup tuh pabrik rokok. Gulu amin. Amin jemaah. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita. Ya kita cuma bisa berdoa jemaah. Kita doa nggak keluar duit. Kita doakan aja. Rokok ini tidak thayyib. Dan di Amerika sendiri, di Barat sendiri sudah dikucilkan para perokok itu. Dulu perokok di mana-mana bebas merokok. Sekarang didenda mereka merokok di tempat umum. Mereka disediakan tempat-tempat khusus kayak akuarium, betul tahu? Betul kayak akuarium juga. Nah, supaya antum yang lewat itu tahu nih wajah perokok semua. Kelihatan. Saya sampai heran, apa enaknya semua itu sambil pegang ya, semuanya berasap itu tempat. Tapi mereka menikmati hal itu. Dan mereka sudah kesulitan. Di pesawat boleh nggak ngerokok? Nggak boleh ngerokok. Haram hukumnya ngerokok di pesawat. Antum boleh di pesawat itu makan sambal goreng, masya Allah, halal. Tapi rokok jangan. Bahkan dia sampai ada gambar dilarang merokok. Tapi memang ada Dewan Syuro, Dewan Suka Rokok ini terkadang banyak sekali. Iya itu Dewan Syuro gitu. Itu banyak sekali alasannya kalau kita ngomong masalah rokok.
Sampai pernah di Jakarta ada seorang syekh ceramah masalah rokok. Rokok itu bahaya, ini itu macam-macam, dan semua yang berbahaya, yang membahayakan diri kita, yang dapat membunuh kita, itu haram hukumnya dalam Islam. Semua sepakat, dokter pun sepakat. Akhirnya ada yang tanya, Ustaz, anda mau tanya, mana dalilnya dari Al-Quranul Karim kalau rokok itu haram? Sebutkan bahwasanya rokok haram. Ada ya? Akhirnya syekhnya ngomong, oke, 1-0, anak kalah. Sebutkan di Al-Quranul Karim ayat yang menyatakan bahwasanya nasi itu halal. Cari tuh jemaah, anak kasih hadiah. Enggak, hadiahnya yang gede kayaknya di jemaah. Nah, ada jemaah. Ada di Al-Quran bahwasanya nasi itu halal. Nabi SAW sampai wafat nggak pernah makan nasi. Nggak pernah. Nggak ada beras tuh di Arab sana. Nggak pernah. Terus gimana kok halal itu beras? Apa dalilnya yang menghalalkan beras? Saya kasih hadiah. Yang menghalalkan beras ya. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Nah, apa? Antum sudah jawab tadi. Jangan lagi lah, yang lainnya. Nah, belum jawab. Nah, apa? Ayatnya. Nah, fadhal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Masyaallah. Berarti masuk yang thayyib terus. Nah, fadhal. Nah, silakan. Yang thayyib halal semuanya, umum. Enggak perlu dalil khusus. Ustaz, saya mau minta dalil Ustaz bahwa jengkol ini halal. Tolong Ustaz carikan ayat yang mengatakan jengkol halal. Enggak ada. Ayam ada disebutkan ayam di Al-Quranul Karim ya? Ada? Nggak ada. Baik, sekarang anda mau minta dalil mana yang hadiah yang besar bahwasanya rokok itu haram. Masya Allah. Ya, yang belakang apa? La darara wa la dirar. Itu hadis lah. Anda kasih buku kecil antum. Orang ini mintanya ayat nih. Ya antum, apa ayatnya? Wah, dia. Anda nggak tahu 195-nya apa ayatnya. Masya Allah. Gimana? Masya Allah, yang paling akhir belakang. Yang keras. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Ya bisa masuk sih, tapi terlalu anak kasih hadiah yang kecil itu. Sama ini, anak ada hadiah di sini. Fadhil, kirim di belakang. Insyaallah. Iya, fadhil. Sama tuh ayatnya sama itu. Tentang makanan, ayatnya tentang makanan jemaah. Kita bicara tentang makanan karena rokok ini termasuk makanan dan minuman. Nah, fadhil. Ya, yang paling akhir. Fadhil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Anda minum dulu ya, Pak. Jadi antum tanya sama ana ceritanya. Ayat tentang makanan. Bahwasanya makanan itu ada yang halal, ada yang haram. Apa jemaah? Nah, fadhil. Bahwa semua yang buruk itu haram. Itu mah bukan ayat, nah itu firman Allah. Apa jemaah? Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. Tunggu, ana mau lihat nih di surat apa ini ya? Al-A'raf 157. Masya Allah, antum bantuin ana cari ayatnya, ana kasih hadiah. Fadhil. Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. Rasul itu menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Mengharamkan yang khabith.
Khabith itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Definisi khabith, sesuatu yang buruk itu apa? Di antara definisi yang banyak itu, Syekh Utsaimin menyimpulkan yang khabith adalah yang berbahaya. Jadi semua yang berbahaya itu khabith. Dan rokok berbahaya atau tidak? Berbahaya. Insya Allah tidak ada orang yang waras yang mengatakan rokok tidak berbahaya. Dokter pun ada dokter yang merokok. Saya tanya, dok kok masih ngerokok, dok? Ya itulah Ustaz, masih belum bisa meninggalkan. Tapi dia tahu itu bahaya. Maka sekali lagi, untuk menutup pintu narkoba, minuman keras, salah satunya adalah dengan rokok itu sendiri. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah itu mewajibkan ya, di bungkus rokok ada gambarnya, gambar yang menakutkan ya, gambar tengkorak atau gambar hati, gambar jantung ya, paru-paru. Itu salah satu terapi supaya orang itu jerah. Tapi subhanallah, perokok terkadang lebih pintar. Dia sekarang kalau beli rokok dibeli tempatnya, jadi langsung dimasukkan ke tempat, nggak kelihatan. Bahaya. Dia tahu kalau melihat itu dia nggak suka. Dan orang yang mau berhenti merokok, salah satu syaratnya berdoa, minta sama Allah, ya Allah bantulah aku untuk berhenti merokok. Terkadang perokok itu, saya bertemu sama perokok di Pekanbaru, anak tanya sama dia, abang berhenti merokok? Alhamdulillah Ustaz, anak berhenti merokok. Salah satu yang menyebabkan anak berhenti merokok itu anak berdoa. Karena anak pikir selama ini anak gak pernah berdoa minta berhenti merokok. Yang ada cuma kepingin, ingin, nanti, ngurangin, macam-macam. Tapi setelah anak berdoa, subhanallah, ketika dia berdoa, dia muntah darah. Dia mulai, dia ketika keluar airnya keluar darah terus. Dan ternyata itu salah satu dampak doa dia. Ketika kita doa mungkin kita sakit, dan dari sakit itu kita bisa berhenti merokok. Siapa yang berhenti merokok di sini? Masya Allah, yang dekat sini. Nah, antum berhenti merokok? Baik, kenapa antum berhenti merokok? Kenapa? Batuk. Kalau nggak batuk terus. Iya, Anda mau tanya yang berhenti karena niat. Karena niat mau berhenti. Gimana ceritanya antum kok berhenti merokok? Oh, karena tahu dalilnya akhirnya berusaha. Itu ada Ustaz Yasin kemudian Rahmat dan Ustaz Abdul Soleh Al-Gami mengatakan bahwa rokok itu haram dan merusak. Masya Allah. Jadi ketika tahu dalil tentang keharamannya meninggalkan. Masya Allah. Anda kasih hadiah 2. Fadhal. Jarang-jarang jemaah orang tahu dalil. Dia katakan iya, anak tahu dalilnya, tapi belum bisa meninggalkan. Jadi kembali kepada niat. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Maka ana mohon maaf atas segala kekurangan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulullah membebaskan dari kesalahan itu, dan harapan saya kita bisa istiqomah di atas keimanan dan membawa keimanan ini ke keluarga kita, ke masyarakat kita, agar negeri kita Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk mendoakan pemimpin kita agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijaga di atas keimanan. Hadza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.